Hai semuanya, perkenalin nama gue Muhammad Rizky Abdul Rahman dari kelas 1C. Nah, kali ini gue akan menempuh perjalanan ke sebuah situs warisan budaya, yaitu Banten Girang. Disimak ya videonya. Halo guys, kemarin saya bersama teman-teman saya mengunjungi sebuah situs sejarah yang bernama Banten Girang. Dan kemarin saya juga mendatangi dua tempat, yaitu sebuah makam yang di dalamnya juga terdapat sebuah museum mini yang menampilkan banyak warisan budaya yang diantaranya ada mata kail, mata uang, guci, piring, dan masih banyak lagi. Nah, setelah kami banyak berbincang-bincang di makam tersebut atau di museum tersebut, kami juga sempat mendatangi sebuah goa yang di sana. Nah, di goa tersebut kami mewawancarai sebuah juru kunci atau kuncen. Untuk mengetahui hasil wawancara tersebut, simak video berikut ini ya. Bisa tolong jelaskan Pak, bagaimana sejarah tentang ini Pak? Cibanten ini. Sungai ini Pak, Sungai Cibanten. Cibanten ini dahulunya berfungsi sebagai alat transportasi sungai ya, berhubung karena abrasi dan penambahan penduduk jadi penyempitan, ditambah limbah rumah tangga jadi kotor. Dan Sungai Cibanten ini hulunya di Gunung Karang, muaranya di Karanghantu. Oh, berarti sebenarnya ini tuh tadinya luas ya, Pak ya? Luas. Jadi transportasi untuk apa ini Pak? Jalur buat perdagangan dulunya. Oh. Kan di sini banyak ditemukan di keramik dinasti Qing, dinasti Ming, abad ke-7, 8, 9 itu banyak ditemukan. Dan sini sudah maju peradabannya waktu dulu. Oh, berarti karena hilirnya di Karanghantu mungkin bisa langsung ke laut lepas ya, Pak? Iya. Nah, di sini juga ada bekas peninggalan tempat kapal bersandar, cuman kita nggak bisa masuk ke sana karena medannya terlalu ini. Di mana itu Pak? Tidak, dia ada di sebelah barat, tidak terurus. Oh. Berarti dulu situ ada dermaga ya? Ada dermaga, Berarti seluas itu ya, Pak, sampai Iya. bisa ada kapal? ada kapal. Apalagi kapal zaman dulu udah gede loh. Iya, Pinisi itu udah gede loh. Itu gede. Sebab kalau kita di sini di desa ini banyak kita temukan kalau habis hujan ini potong-potongan keramik gerabah dari dinasti Qing, dinasti Ming, dinasti Yuan. Berarti kerajaan-kerajaan Cina ya? Berarti dulu Iya. keadaan Cina ya yang Cina mendominasi di sini. mendominasi. Jadi sebelum Islam masuk ke Banten ini kan awalnya Hindu dulu. Oh, ya, Hindu dulu ya. Hindu Setelah Buddha ya? diislamkan oleh Sunan Gunung Jati, makanya beliau ini orang yang pertama masuk Islam. Ya, itu ya. Ya, Mas Jong itu ya. Sekarang kita lanjut ke gua Ya, boleh. Sultanan Banten. Diduga dahulu gua ini gubahan hasil tangan manusia pada masa lampau. Dan terletak dan gua ini ada 3 kamar. Kamar pertama, kamar kedua kolam, dan kamar ketiga tempat pertapaannya. Itu kamar itu ditempatin oleh siapa Pak? Kenapa? Kamar itu ditempati oleh siapa Pak? Ya para resi atau para ulama pendeta di zaman-zaman Hindu. Dia buat bertapa. Dan di sini ada 2 pintu masuk dan keluar yang mempunyai filosofi masing-masing. Kalau pintu masuk, Pintu masuk filosofi itu datang harus kelihatan dahi. Jadi di mana tempat kita harus mempunyai etika kesopanan, dan pulang harus kelihatan pundak, yaitu bisa. oh iya. Selain betapa kegunaan gue ini apa? Ya, tempat pertapaan dong. Oh, ini Tidak cuma ada tempat lagi. pertapaan doang. Ini berarti Persembunyian gitu, Pak. Bisa dikatakan persembunyian waktu zaman Belanda. Dan nama desanya ini yang ada di sini Desa Tirtalaya. Tirtalaya. Iya, dan Desa Tirtalaya itu bukan penamaan sekarang. Dari dahulu udah ada Tirtalaya. berarti dari zaman Zaman Kesultanan Hasanuddin Hasanuddin udah ada ya, Pak? udah ada nama Tirtalaya. Berarti Apa? ini dulunya jurang ya? Bukannya jurang, dataran tinggi ini dulu. Jalan tinggi. Ah, Kayak gunung gitu. Berarti zaman dulu tuh masuknya itu dari apakah dari sungai dia alatnya atau dari dari arah atas? laut sana kan. Dari sana ya? Karena kan bekas kerajaannya di sini 8 hektar, seluas 8 hektar. Di mana dulu itu? sini Lokasi ada kerajaannya di mana Ada tuh? kerajaan. Lokasi kerajaan di tengah desa, tapi sekarang udah nggak bakal ketemu lokasi kerajaan karena sudah banyak rumah penduduk. Udah alih fungsi ya. Ah, salah satunya yang jadi perumahan Taman Geraha asli itu kolom Cipedaringan. Kolom Cipedaringan. Iya, Masih wilayah kerajaan juga ya? itu bisa dikatakan hampir sama Bukan dari. seperti Tasikardi ya. Ah, Ini tuh goanya apakah hasil buatan manusia atau emang murni ditemukan? buatan manusia pada masa lalu.
Tadinya ini keuruk kanan. Terus dibuka. Begitu ekskavasi tahun 85 sampai 90 ditemukanlah gua. Dan peninggalan Banten Girang cuma 2 sekarang. Ini Gua dan punden. pundennya di Punden di atas. atas. Kalau ke sana boleh? Boleh nanti. Ya, cuman karena kurang perhatian dari pemerintah. Ini juga sepertinya kayak kurang. Emang kurang. Saya mengajukan proposal berkali-kali buat akses jalan. Ya alhamdulillah tidak ada. Ini soalnya dilihat dari ininya aja, ini di belakang perumahan banget. Iya. Terpencil ya. Pencil. Makanya saya menaruh kotak di sini, ya secara tidak langsung buat kebersihan di sini, Buat- harus dirawat. Iya. Terus buat paving block, buat jalan menuju ke akses ke sini. Paving block emang dari masyarakat Dari sini sekitar. kan, ini tadinya nggak ada paving block, tempat kita lewat tadi, itu tanah biasa. Akhirnya saya dengan minta kesadaran dari para peziarah, para yang datang itu, ya saya belikanlah, walaupun meter meter. Rencana saya nanti sampai sini. Dan planning saya bakal saya kembangkan menjadi wisata religi lah. Ya emang harusnya gitu. Soalnya di depan juga kan sebenarnya salah satu Iya. wisata religi. Ya, karena salah satunya ya pemerintahnya itu kurang tanggap. Iya benar. Jadi bagi hasil lah, kalau kita bagi hasil dengan pemerintah mungkin ditanggapi. Oh, I see. Berarti Bapak sendiri yang salah satu yang penjaga gua ini? Iya, saya pengurusnya, walaupun tanpa ada perhatian dari pemerintah. Pengurusnya Bapak dong atau ada? Ya mungkin kalau dari pusatnya saya juga kurang tahu, pasti ada Iya. yang mendapatkan insentif gitu ya. Pasti ada dana cuman. Nah, Iya. paham lah. Iya. Paham Pak. Udah. Ya, saya bersama Rangga sudah ada di dalam ya, di dalam goa. Jadi ini goa pertapaan. Jadi di sini ada 3 kamar. Sebutannya kamar ruangan atau ya semacamnya. Nah di sini ada 3. Nah itu sebelah kiri ada 1 lagi. Nah saya jelaskan satu dulu di sini bahwa di sini tuh lebih ke apa ya, ruang tamu lah. Kalau misalkan orang bertamu kan pasti ada ruang tamunya kalau sebuah rumah. Nah ini ada ruang tamunya. Nah di dalam sini itu ada di dalam situ ya pas ini urusan ini tuh ada namanya kamar. Jadi ini buat istirahat. Buat istirahat. Nah di sebelah kiri itu baru ruangan pertapaannya itu sendiri. Nah, apakah kita mau masuk ke dalam? Ayo kita masuk ke dalam ya. Nah, saya sudah di dalam. Nah, kameramen di situ saja kan ini cukup dalam ya. Nah, ini bisa disebut tempat istirahat sebenarnya tadi yang saya cerna. Dan di sini itu adalah lebih ke ruang apa ya, pertapaan ya, ruang diamnya gitu ya, buat para apa namanya, yang di atas itu ibaratnya Kiai Mas Jong itu yang di atas ya. Jadi ini sebuah pertapaannya dan ini lebih ke tempat istirahat ya setahu saya. Tadi yang saya tangkap dari cerita beliau, kuncen di sini. Hati-hati Pak. Nah saya keluar lagi. Mohon maaf. Nah ini tuh ada sebuah pintu keluar ya. Jadi di sini tuh ada 2 pintu. Ini pintu masuknya dan ini ada pintu keluarnya yang sudah tadi dijelaskan oleh bapaknya di sana. Nah, mungkin segitu aja dari saya. Sekian dan terima kasih. Punden Berundak itu tempat persembahan umat Hindu zaman dahulu untuk memuja para dewa. Iya. Ya itu dong penjelasan. Ini dibangun sejak kapan, Pak? Ya dibangun ya mungkin zaman dahulu sudah ada sebelum masa Islam. Berarti sebelum gua itu ada tadi ada. Diperkirakan sama. Bilang sama. Berarti diperkirakan dibangun oleh dinasti yang sama ya? Dinasti yang sama. Jadi dari Cina juga ya? Bukan dari Cina, dari pribumi asli Banten. Oh, asli Banten Orang sini. Baduy itu. Kalau yang itu kan dari Cina ya tadi ya? Yang
sekarang terkenal dengan Baduy 40 Suhunan. Oh ya. Itu Baduy luar, Baduy dalam. Dan nama Mas Jong itu bukan Cina ya. Nama aslinya Arya Jumina. Oh ya. Dapat gelar Mas itu dari Maulana Hasanuddin. Iya. Panggilan kepada orang yang tertua. Ya, penjelasan itu doang. Dan Tapi sekarang punden beludak ini udah nggak terurus ya? nggak terurus. Itu altar itu di atas. Berarti ini kalau misalnya tanah ini dihilangkan apa masih banyak peninggalan sejarah di dalamnya? Ya punden berundak itu cuma sekedar tumpukan tanah, itu bukan tempat penyimpanan. Bukan penyimpanan. Ya diperkirakan dahulunya ini tempat sesajen. Dahulunya. Iya. Sekarang nggak terurus ya? Nggak terurus. Kalau tanahnya ini digali itu berbentuknya segi lima, piramida ini. Tapi emang berada di ketinggian segini ya? Nggak lebih dalam lagi atau lebih tinggi lagi? Tadinya ini lebih tinggi. Lebih tinggi lagi. Ya berhubung ada penambahan rumah penduduk dan pemerintahnya kurang tangkap, ya tergeser lah, tergerus oleh zaman. Apa pernah ada yang meneliti sini? Ada dulu tahun 85 sampai 90. Dari mana itu? Dari luar negeri. Luar negeri. Dari Jerman, Belanda, Amerika, Inggris, Prancis. Dan menyatakan valid bener ya? Ya. Dan yang meneliti itu Guilot. Dia ada bukunya, Pak. Ada bukunya? Kita cari di Gramedia atau di Guilot ada bukunya. Di sini ya? Dulu ya? Ya. Itu bener, selain punden beludak dan goa ini ada lagi? Udah banyak yang hilang. Udah yang hilang ya? Nah, Banusri contohnya jadi perumahan Berarti dulu ini di sini ini kawasan kerajaan ya? kerajaan. Letak kerajaannya ada di tengah-tengah desa, sudah jadi perumahan lagi. Kerajaan apa itu? Kerajaan Banten Girang. Banten Girang? Iya. Oh, berarti Banten Girang itu nama kerajaan ya? Kerajaan. Terus ada yang mengatakan Banten Girang ini ada juga di daerah Gunung Sari, apa benar itu? Enggak ada. Nggak ada? Banten Girangnya di sini. Katanya di Gunung Sari juga ada, untuk apa gitu? Baca dari Sari. Pulau Sari ya maksudnya itu? Sari itu tempat dia kayak semacam beribadah ke sana. Oh, Kalau kita katakan kiblat ya? kiblatnya itu Pulau Sari. Oh iya, berarti dulu itu zamannya Hindu ya? Hindu. Buddha, Iya, Hindu Buddha. sebelum Islam masuk ya? Setelah Islam masuk, perubahannya apa aja yang terjadi? Ya perubahannya ya diislamkannya ada awalnya Islam di Banten itu. Itu. Artinya kan Banten sebelum Islam itu kan Hindu. Berarti awal Islam di Banten itu kerajaan Banten Girang ini? Selain Banten Lama? Jadi awalnya Islam di Banten Girang itu diislamkan oleh Sunan Gunung Jati Sunan Gunung Jati dari Cirebon ya? dari Cirebon. Sunan Gunung Jati Sepuh itu dia menyerahkan kepada Pangeran Sabakingking yang kita kenal sekarang Maulana Hasanuddin. Oh itu. Ini bukan tanah loh, itu tumpukan batu ini, batu-batu bulat ini nih. Ini batu-batunya. Ambil 1 5 miliar, Pak. Iya. Kalau kita jual nggak laku. Pasti pemerintah. Sebenarnya bisa aja laku kalau dijual ke peneliti mungkin ya? Kenapa? Ke peneliti atau pengolektor? Udah banyak peneliti dari sini yang meneliti bahwa memang valid ini dikatakan memang benar batu dari zaman dulu. Zaman dulu ya? Ya kalau kita pelajaran SD, SMP, SMA itu ada zaman megalitik. Iya. Apa ada nggak yang kayak kolektor yang ngincer batunya gitu? Oh nggak ada. Nggak ada ya? Cuma sempat ada dari Korea, orang Korea itu dia mengambil pecah-pecahan keramik yang kita temukan di sini. Oh. Kadang-kadang kalau di sini habis hujan suka ketemu pecahan keramik. Keramik kayak piring-piring yang bermotif gitu ya? Ya, dari dinasti Qing, dinasti Ming. Oh ya, dari kayak daerah Kaisaran Jepang, Cina gitu ya? Ya, banyak ini. Jadi mau mandi di dalam, Pak. Cuman nggak boleh. Tuh batunya, dia tumpukan batu. Tapi sebenarnya ini nggak ada bentuknya, Pak ya? Bentuknya piramid aja, mengerucut. Ini berarti atasnya? Iya, atasnya itu altar. Harusnya lebih banyak lagi. Cuma udah pada hilang ya? Iya. Yang saya katakan tadi itulah Indonesia. Kan nggak mungkin kalau ada kerajaan cuma ada satu doang. Pasti banyak. Iya, oh, I see. Yes. Berarti yang tersisa cuma ini doang, dan itu pun bentuknya Sudah tidak berbentuk. beraturan. Oh, ini batu ya, yang Pak? masih bertahan itu yang di atas altar. Kalau dilihat sih emang kayak batu biasa sih ya. Iya, kayak cuma batu kali. Iya kayak batu kali Kayak gitu. batu kali. Tapi Tumpuk gitu. Jadi enggak pundak-pundak. mungkin emang dasarnya batu kali, cuma nilai historisnya mungkin ya. Iya, yang tinggi. kayak historis ya. Dan juga mungkin apa ya? Beda. Karena emang ini dari dulu mungkin. Iya, mungkin kalau ini kita gali itu dia tumpukan batu sama kok. Kalau sama mungkin ada dari kali. Oh iya. Ya,
itu kan contoh batu-batu itu. Ini mungkin ke bawah sana nggak Pak? Apa di sini? Sampai bawah sana ya? Sampai bawah situ. Tangganya itu dia jalan kan di Oh, berarti ini tuh atas. Berarti ini atasnya ya. paling atas. Bawahnya di sana Tangganya dari ya? bawah sana. Iya, kan ke induk. Oh, berarti nggak menutup itu kalau ada candi. Ya bisa dikatakan ada candi mungkin di tengah kali, mungkin di masih belum selesai penggalian. Bisa jadi. Oh, ini masih ada Soalnya proses Kalau penggalian. ada arca kemungkinan besar ada candi sih. Soalnya belum ketahuan aja. Belum Iya. ketahuan. Mungkin kalau di penggalian lagi butuh dana berapa miliar. Penggalian ya. Penggalian. Pencarian lagi ya. Kita kan harus pembebasan rumah masyarakat dulu. Itu sih kayaknya yang paling susah pembebasan itu. Ya, contohnya kan kalau kita pembebasan di Geraha itu kan belum tentu pemerintah sanggup. Dan kayaknya juga udah telat sih jatuhnya karena kan itu udah jadi pemukiman juga ya. Jadi pemukiman udah punya sertifikat. Nah, itu. Orang mana mau dia udah beli kan harus. Berarti kemungkinan terbesar itu di Geraha ya. Kemungkinan terbesar. Geraha itu kemungkinan cuma kolam isi pendaringan Kolamnya doang. Kalau yang kayak wilayah inti dari kerajaannya. di tengah desa ini. Nah, udah nih, kita udah banyak nih yang kita dapat dari vlog kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga semuanya bisa terhibur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.